Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sistem Informasi Geografis ke kelompok ketiga. Pada kali ini kami akan mempresentasikan terkait hasil dari proyek SIG kami yang berjudul Analisis Persebaran ODP IndiHome di Kabupaten Nganjuk guna menentukan peluang penyebaran jaringan internet. Baik, perkenalkan, nama saya Fari Cendekiawan Budi Wicaksono, selaku anggota dari kelompok 3 SIG. Selanjutnya, Ya, perkenalkan nama saya Disando Anugrah Ramadan. Kemudian ini Ya, perkenalkan nama saya Dimas Safir Agridausi Wahyu Purnomo Putra. baik. Untuk presentasi kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari pengodingan dan juga hasil web app yang sudah kami desain terkait persebaran ODP di Kabupaten Nganjuk. Baik, untuk yang pertama, silakan untuk Mas Safir untuk share screen. Baik, untuk selanjutnya silakan untuk Mas Desando untuk menjelaskannya. terima kasih. Ya, di sini kami membuat sistem analisa ODP untuk persebaran WiFi IndiHome di Kabupaten Nganjuk. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui titik letak ODP IndiHome yang ada di Nganjuk dengan harapan pemilik jasa layanan internet tersebut dapat mengetahui area mana saja yang tercover oleh titik ODP IndiHome. Nah, berikut ini di implementasi kami ada beberapa fitur, yaitu salah satunya untuk mengetahui peta persebaran ODP dengan adanya titik radius, dapat dilihat dengan titik radius warna hijau, sekitar penggunaannya sekitar 0 sampai 100 meter dari titik ODP, kemudian radius dengan wilayah merah dengan radius sekitar 100 sampai 200 meter dari titik ODP. Kemudian untuk desain arsitekturnya bisa dilihat seperti ini. Kita menggunakan database spasial, di mana database spasial nanti akan diambil dari web server kemudian ditampilkan ke browser klien. Lalu, nah ini database untuk ODP IndiHome Nganjuk. Di sini ada ID, tempat, lokasi, dan pelanggan. Di sini database ini untuk mengetahui pengguna dari ODP IndiHome. Kemudian selanjutnya itu flowchart-nya, di mana kalau kita memulai itu menyalakan internet, terhubung. Kalau tidak terhubung, dia akan tidak dapat menampilkan data. Kemudian kalau terhubung, menyalakan peta, menampilkan ODP. Ya, karena kita pakai web ini. Selanjutnya, ini diagram flow diagramnya, di mana user ini melakukan konfirmasi terhadap peta, di mana dia nanti melihat ke peta, kemudian di peta nanti dikirimkan data yang akan
dikonfirmasi. Nah, kemudian analisis sistemnya, analisis kebutuhan di mana input sistem data yang berasal dari database dibuat berdasarkan sistem informasi geografis dengan outputnya yaitu sebuah peta yang dapat dilihat. Petanya berupa titik dan area persebaran ODP. Nah, mungkin bisa dilihatkan langsung websitenya yang telah kami buat. Nah, kira-kira websitenya seperti ini. Dan mungkin bisa dilanjutkan ke Mas Fahri. Baik, saya lanjutkan. Baik, untuk tampilan dari web hasil dari kami yaitu seperti ini. Yang pertama di bagian header ada judul yaitu Sistem Informasi Geografis Informasi titik ODP Indihome di Kabupaten Nganjuk ya. Di sini kami menempatkan ada 4 submenu yaitu ada home, profile, list ODP dan juga daftar ODP, daftarkan ODP. Jadi di home atau di tampilan awal di sini menampilkan peta yang menunjukkan titik-titik ODP Indihome di Kabupaten Nganjuk. Di sini juga ada petunjuk terkait penunjukan map yaitu untuk menampilkan detail dari titik cukup arahkan kursornya ke titik yang muncul di sini ya, yang diinginkan. Kemudian di sini ada layar yaitu untuk menampilkan tampilan jangkauan dari ODP, bisa menggunakan klik kanan, klik tombol kanan pada map pada menu ODP Max yang bisa menampilkan jangkauan jauh dari ODP dan juga maksimal maksimal jangkauan optimalnya dari tiap-tiap ODP. Di sini sudah tampil ya mapnya, ada tampilannya. Di tiap-tiap titik akan menampilkan area warna hijau dan merah. Untuk area hijau ini adalah area optimalnya ya. Jadi tiap-tiap ODP memiliki jaringan optimal yang mana itu menjadikan area yang bagus untuk dipasang. Sedangkan untuk lingkaran merah ini sudah menjangkau di luar dari jaringan optimal dari ODP. Oke, selanjutnya lanjut ke menu profile. Ke menu profile ini adalah profil dari web ini sendiri. Jadi untuk penjelasan terkait web ini tentang apa seperti itu. Kemudian Indihome itu apa dan tujuan dari digunakannya atau dibuatnya web ini apa. Oke, kemudian lanjut ke list ODP. Pada list ODP di sini menampilkan list dari tiap-tiap ODP, tiap-tiap lokasi ODP yang sudah didaftarkan sebelumnya yang akan masuk ke dalam database. Jadi di sini adalah nama-nama lokasi atau daerah ya, nama jalan dari tiap ODP yang dipasang. Jadi ada tuh sebagai contoh ada nomor satu yaitu ODP-nya ada di Jalan Mangundikaran. Kemudian di situ terdapat 10 pelanggan yang terpasang pada ODP-nya. Kemudian ada latitude dan longitude-nya itu akan muncul nantinya. Kemudian itu list yang sudah muncul setelah kita mendaftarkan ODP pada menu daftarkan ODP. Oke, selanjutnya Mas. Oke, di sini pada menu mendaftarkan ODP kita akan memilih titik lokasi yang ingin didaftarkan. Kita juga bisa memasukkan latitude dan longitude-nya dan juga nama lokasi ODP-nya. Kita memilih sebagai contoh, apa bisa Mas Safir? Oke. Oke, contoh
latitude longitude kita pilih yang sudah ada, kemudian longitude-nya di situ di minus 7,5 dan longitude-nya di 112,14. Kemudian nama lokasinya kita namakan sebagai contoh saja. Contoh, apabila sudah, kita klik kirim data. Nah, data ini nanti akan masuk ke list ODP. Kita cek di bawah sendiri, di contoh ya. Masih belum masuk, berarti masih diproses di dalam database. Oke. Ini adalah tampilan web yang sudah kami buat. Untuk selanjutnya adalah susunan dari struktur coding yang akan dijelaskan oleh Mas Safir. Oke, terima kasih Mas Fari atas penjelasannya. Nah, untuk saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di website ini ya. Nah, untuk pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang database-nya. Untuk inisiasi atau memulai database-nya ada di file yang config PHP. Tempatnya di luar ya ini. Config PHP yang di sini. Nah, ini kami menggunakan native, jadi ini untuk session start-nya menggunakan SQL, kebetulan menggunakan SQL. Ini lokasinya, ini nama database-nya, nanti dimasukkan. Terus selanjutnya adalah halaman indeks untuk yang halaman utamanya. Jadi di sini adalah dari database yang sudah dimuat tadi itu dimasukkan lagi di nomor pertama, yaitu include config PHP yang tadi. Setelah itu masuk ke bagian kodenya. Ini ada navigator yang bagian atas, navigator bar, berisi ini image atau logo yang ada di sini tadi, beserta tulisan sistem informasi geografis, informasi ODP di Nganjuk. Nah, udah. Setelah itu masuk ke navigator bar yang di bawah, yang berisi menu yaitu home, profil, list ODP, dan daftarkan ODP. Nah, dan pada menu home, profil, list ODP, dan daftarkan ODP nanti akan diarahkan ke file atau ke page halaman yang berbeda di tiap-tiap menunya. Ini ada menu profile, nah, filenya berupa profile.php, dan list ODP filenya berupa list_ODP, dan daftar ODP, daftarkan ODP. Nah, filenya berupa daftarkan PHP untuk home.php. Setelah itu ini adalah untuk menampilkan ya, ini apa tambah-tambahan aja jQuery, JS, dan sebagainya. Setelah itu kita akan masuk ke bagian yang pertama aja, yaitu home. Untuk halaman home ini di sini untuk menampilkan yang bagian isinya ya, yaitu yang bagian ini aja, yang bagian dari bawahnya navigator bar, karena ini navigator barnya kayak statik gitu, bukan statik ya, apa tetap di atas gitu. Jadi isinya kita di home-nya aja. Nah, di bagian itu ada bagian yang untuk menu ini, untuk petunjuk. Nah, dan yang bagian kedua adalah untuk menampilkan mapnya. Di sini menggunakan iframe container untuk
memasukkan mapnya, yaitu berisi map.php yang berukuran 1085 pixel kali 625 pixel. Dan kebetulan ini sekalian saya mau, enggak, kita lanjut dulu ya. Home di profile. Nah, di profile ini ya cuma berisi tulisan aja ya. Nggak ada fungsi yang terlalu signifikan atau yang untuk dijelaskan. Ini adalah menu profile. Dan yang ketiga adalah list ODP. Nah, di list ODP ini sudah lihat ya, tadi berisi nomor, lokasi ODP, pelanggan, latitude, longitude, dan aksi. Nah, ini berisi nomor, lokasi ODP, pelanggan, longitude. Nah, dan ini untuk memasukkannya adalah dari sini, dari database-nya, query-nya ini, terus dimasukkan, di mana data yang yang kedua atau lokasi ODP adalah dari tempat, database tempat. Ya, ini database-nya. Nah, database tempat ini di sini. Nah, yang kedua adalah pelanggan. Pelanggan ini adalah merupakan jumlah pelanggannya yang sudah terdaftar. Dan X dan Y ini adalah longitude dan longitude dari database yang di lokasi ini. Oke, setelah itu didaftarkan. Nah, didaftarkan ini adalah sebuah fungsi berisikan untuk menambahkan data di database-nya ya. Nah, berisikan latitude dan longitude serta lokasi ODP-nya. Dimana di setelah fungsi ini saya atau tim kami menambahkan mapnya, di mana bisa langsung dilihat poin mana yang sudah ditambahkan, seperti yang ada pada hukum tadi. Nah, setelah itu ini adalah mapnya yang digunakan. Untuk mapnya sendiri ini menggunakan map yang awal ya, yang map biasa ya, map street biasa dan map like biasa. Tidak dengan map yang gimana-gimana. Nah, untuk bagiannya atau bagian-bagiannya, komponennya ya ini adalah ya awal lah, untuk bagian real link-link yang di bawah itu. Setelah itu ini untuk inisiasi dari icon atau pointer atau marker yang digunakan pada mapnya, yang berupa ini poin yang merah-merah ini. Diinisiasi dulu biar bisa ganti. Soalnya ini awalnya hanya pointer yang berwarna biru gitu, yang default. Nah, setelah itu inisiasi variabel cities, variabel ODP optimal dan ODP maksimal. Cities ini berupa titik-titiknya dari ODP, dan ODP optimal dan ODP maksimal adalah area dari ODP-nya. Ini adalah inisiasi dari marker atau pin atau poinnya, di mana untuk menempatkannya itu dari variabel Y dan variabel X yang merupakan latitude dan longitude di database. Dan untuk iconnya ini menggunakan variabel icon yang sudah kita buat tadi yang di atas. Ini para icon. Setelah itu untuk markernya kita buat memiliki pop-up ya. Pop-up-nya berupa lokasinya di mana, jumlah pelanggannya berapa, dan fungsi untuk mouse over, di mana nantinya ketika untuk menunjukkan atau untuk menampilkan pop-up tadi itu tidak perlu diklik, hanya diarahkan saja seperti ini. Nah, ketika kita mengarahkan ke satu dan yang lain bisa langsung menunjukkan. Nah, seperti ini lokasi ODP
Nah, ini merupakan tempat yang ada di database dan ini juga merupakan jumlah pelanggan yang ada di database. Nah, setelah itu ini inisiasi area dari ODP yang optimal, di mana pada tulisan kami menjelaskan bahwasanya yang optimal adalah 0 sampai 100 meter. Dan yang maksimal atau wilayah merah adalah sampai 200 meter. Jadi ini yang optimal sampai 100 meter. Untuk titiknya sama, berasal dari latitude dan longitude di database. Dengan warna yang hijau, warna hijau untuk area optimal, berisi pop-up bahwasanya ketika kita mengarahkan pada area tersebut akan menunjukkan, oh ini apakah bisa. Jadi akan muncul pop-up lokasi mencakup area optimal ODP tempat tersebut yang bisa dipasang jaringan internet. Dengan fungsi yang mouse over, yaitu untuk ketika menunjukkan suatu tempat tidak harus diklik atau dipencet, hanya sekedar lewat saja. Contohnya adalah seperti ini. Kita aktifkan dulu yang ODP optimal. Nah, warna hijaunya muncul ya. Ini adalah 100 meter dari titik ODP-nya. Ketika kita arahkan ke ODP, nah, lokasi ODP yaitu Mangundikaran yang keempat dengan jumlah pelanggan 6. Nah, ketika kita arahkan ke area, misal kita pengen bikin yang di sebelah sini, nah ini langsung muncul lokasi mencakup area optimal ODP Mangundikaran 4, bisa dipasang jaringan internet, menunjukkan bahwasanya yang di jalan ini, yang sempit ini, itu bisa dipasang jaringan internet dari ODP Mangundikaran 4. Contoh saja di area sini, misal bisa kita arahkan bebas ya, dengan catatan bahwasanya area ini merupakan area optimal dari ODP Mangundikaran 4. Lalu yang selanjutnya adalah ODP maksimal atau area jangkauan maksimal dari ODP. Dengan titiknya sama dengan yang ODP optimal tadi, dengan area 200 meter. Dengan warna merah, dan pesannya lokasi mencakup area luar ODP tempat tersebut, tapi masih bisa dipasang jaringan internet. Maksudnya gimana, Mas? Nah, ini akan kita tunjukkan, misal ini sudah yang hijau ya, kita akan aktifkan yang merah. Nah, ini sudah terlihat. Ini yang merah ini adalah intinya jarak maksimal dari ODP tersebut. Misal kita ini tadi mau di Mangundikaran 4 ya. Nah, kita lihat yang hijau tadi adalah segini. Sedangkan yang di merah itu sampai segini kan, sampai di luar gini. Jadi adalah yang titik ini adalah titik yang bisa dipasang jaringan internet, akan tetapi nantinya ketika dalam penggunaan atau dalam pemasangan itu memiliki banyak kendala, entah itu jarak yang terlalu jauh, entah itu ada halangan, misal gedung atau pohon, atau tiang untuk memasang kabelnya. Dinilai ketika sudah melebihi jarak 200 meter itu sudah terlalu jauh, dengan resiko yang tinggi dan dengan kos pemasangan yang tinggi. Hasil dengan nantinya pihak penyedia layanan bisa tahu bahwasanya masih banyak area yang belum di cover oleh jaringan IndiHome. Nah, misal saja ini kan banyak rapat di sini. Nah, sedangkan di areamu SMK Muhammadiyah ini misal ya, itu masih sepi, belum ada titiknya gitu. Sedangkan di area sini saja bisa sampai bertumpuk-tumpuk gini. Nah, ini kan dengan pelanggannya yang rapat ya, 14-15. Jadinya titiknya banyak. Dan ini masih banyak area yang kosong, bisa menjadikan peluang bagi penyedia layanan internet.
Dan yang selanjutnya untuk ini untuk mode dari mapnya yaitu grayscale dan street, kami menggunakan yang default aja. Dan untuk mapnya sendiri, ini kita inisiasi mapnya dengan utama atau tengah setelah di load atau di refresh. Nah, itu berada di sini dengan zoomnya yang 15. Dengan layer atau menu yang di atas tadi, yang diaktifkan adalah yang street dan yang cities. Di mana base layernya yaitu jalannya berupa grayscale yang street. Dengan overlay atau layer ODP-nya yaitu ODP, ODP maksimal dan ODP optimal dan ini adalah fungsi akhir yang ditambahkan pada map. Itu akan menghasilkan map yang seperti ini. Nah, ketika ini diaktifkan semuanya itu bisa diketahui. Nah, misal kita arahkan ke sini mencakup area luar. Ketika kita arahkan di dalam mencakup area optimal. Dan ketika kita arahkan ke poinnya itu menunjukkan bahwasanya lokasinya itu berada di Mangkunegaran 4. Oke, mungkin itu adalah penjelasan dari source code atau kode dalam pembangunan web dan map sistem informasi geografis informasi titik ODP IndiHome di Nganjuk. Silakan Mas Fari. Baik, terima kasih untuk Mas Safir atas penjelasannya. Baik, bisa ditutup share-nya Mas Safir. Baik. Sekian presentasi dari kami terkait implementasi dari sistem dari analisis persebaran ODP IndiHome di Kabupaten Nganjuk guna menentukan peluang penyebaran jaringan internet menggunakan sistem informasi geografis ya. Pada kali ini kami menggunakan web app. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok 3 menutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.